tadi falil muwaswisina syaitonun yadhaku bihim. Kan tadi ibu-ibu larangan bagi orang yang berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Ketika dia menggunakan air itu tanpa hajat semata-mata karena was-was. Nah, orang yang was-was, kata Imam Ghazali, orang yang was-was itu nih syaitonun yadhaku bihim, setan tertawa melihat orang naruh penyakit was-was ini, tertawa. Was-was dalam wudu, lalu rasa batal, itu gawe setan itu. Dan hati-hati kata ulama, was-was ini muqaddimah junun, pendahuluan bagi penyakit gila. Was-was ini hati-hati. Jadi kalau punya penyakit was-was, nak dilawan, dihilangkan, jangan diulukkan, pacak nunda gila. Karena itu penyakit kejiwaan, was-was itu. Kagi oleh tegal lah keluar pulang, aku rasa batal itu kok. Rasa batal, ndak batal, rasa-rasanya bae. Bukan ujuk kau tu ngapa? Minta maaf, rasa buang angin. Tak ada can mana itu, cuma rasanya bae. Nah, selagi belum nyato, belum batal. Kecuali berbunyi, nah selesai. Lagi rasa-rasanya. Tahu saya itu gawe setan, tak usah dituruti. Ujuk tadi orang tuh, ya Allah, ada Bapak Ibu, orang tuh aku berapa kali bertemu. Wudhu tuh tak acak tegal. Sehingga telamo yang apa juga dibasuh. Olah telamo karena naruh penyakit was-was tadi. Udah teringam deh kan kaki. Di rumah tuh kaki ditanya, bikin do tadi ada ayam. Anu takut kalau ada najis. Sehingga repot ware meriksa yang baik itu. Ya Allah, jika alangkah jeri hidup orang baik. Nah itu tuh penyakit. Tak usah diulukkan, nak diubati. Tak naruh pajak ngubati, itu dia tuh lah. Mana berubat itu. Dengan orang yang was-was baik nih, uji Imam Ghazali, setan tertawa. Yugalu lahul walhan. Nama setannya tuh walhan. Walhan. Yang galak ngoda orang lagi wudhu tuh walhan. Maka di sini disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa dzakara ba'duhum anna li iblis tis'atun minal walad. Iblis itu naruh anak 9. Dari awal kalau aku sebut, cuma aku sebut baru 2 waktu itu. Ikan 9 yang lengkap tuh anak iblis. Kenang kan kalau tanamo dia anak diri. Oh terkenang, bagus lah juga kamu namo itu. Cak bahasa Arab, kamu namo anak iblis. Wa dzakara ba'duhum anna li iblis tis'atun minal walad. Sebagian ulama menyebutkan bahwa anak iblis itu ada 9. Likulli minhum ismun wa amalun. Setiap dari mereka punya nama dan naruh pekerjaannya masing-masing. Ada spesialisasinya. Faminhum, di antara mereka yang pertama khinzib. Paling tua itu. Khinzib. Namanya pakai kha, khinzib. Khinzib ini wahual muwaswisu fis shalah, muat orang yang sholat was-was. Itu gawe khinzib. Lupa rakaat dan mayang. Lupa rakaat. Aku tuh bara sholat 3, rasa 4. Nah itu gawe khinzib. Mayang tak khusyuk, itu gawe khinzib. Nyari barang tak bertemu dicari. Tak dapat lah diborak-balik kan lah. Gerobok, yang apa-apa tak bertemu. Dang mayang bertemu. Nyari kunci, dicari dan belum mayang, tak bertemu. Sehingga ribut, anaknya milu mencari, tak dapat. Apa dang mayang, dang macam Fatihah tak kenang. Dewi itu je kunci. Gawe setan tadi. Nah itu siapa petugasnya? Khinzib. Namanya khinzib. Wahwal muwaswisu fis shalah. Anak nomor 2 walhan. Walhan tadi wahwal muwaswisu fit tahara. Muat was-was orang yang toharo, orang yang bersuci, orang yang wudu, dibuatnya was-was. Itu gawenya walhan. Wasalit, anak yang ketiga zalanbur. Zalanbur, Bu. Siapa? Zalanbur. Khinzib, walhan, zalanbur. Zalanbur. Wa huwa fi kulli suq. Zalanbur ini ada di tiap pasar.
Ada di tiap pasar, di kalangan Zalanbur. Maka kalau ke kalangan jangan lama gino. Ada Zalanbur di kalangan itu. Kita diajarkan oleh baginda Nabi, kalau masuk pasar ibu-ibu ke kalangan itu ada zikirnya kan? Apa zikir masuk pasar? Sebelum masuk kalangan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sebelum masuk kalangan, agar dianukan Zalanbur. Zalanbur ini gawenya yuzinu lil bai'in, menghiasi, menghiaskan, membuat sesuatu nampak indah bagi siapa? Lil bai'in, orang yang sedang bertransaksi jual beli. Berupa apa? Al-laghwa, omong kosong, membual. Orang berjualan tuh membual, maguskan barangnya tadi, ngomong ngelobos, ngelobos uji orang tuh. Wal halif, sumpah palsu. Lagi gini, haram sumpah lah kau, ikut rego modal kau. Tak ada lagi aku dong ngambil untung aja lah. Pemohong padahal. Itu gawe Zalanbur galau. Al-kadhib, berdusta. Wa madhas sil'ah, memuji-muji barang dagangan, padahal tak ada bagus baik itu. Wa tadfifal kaili wal mizan, mengurangi takaran timbangan. Itu gawe Zalanbur. Zalanbur. Maka ibu-ibu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini masjid. Tempat yang paling dicintai Allah. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dimurkai Allah di muka bumi ini pasar-pasarnya. Kalangan. Mall. Karena apa? Di situ banyak orang bekiu, pemohong, tadi aktivitas-aktivitas tadi. Itu siapa yang ngaweknya? Zalanbur. Zalanbur. Tahu tak pula nak dihafalkan. Tak usah hafalkan nama anak belis. Hafalkan nama anak Nabi. Hafalkan. Anak belis solo lah tak hafal. Warabi, yang keempat, al-a'war. A'war pakai ain. A'war. Apa gaya a'war? Wa huwa syaitanuz zina. Minta maaf. Ini syaitan yang menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji, perbuatan zina. Itu namanya a'war. Gawe a'war itu nih, yanfahu fi ahlilir rajul wa ajizil mar'ah. Dia meniup-niup. Bapak Ibu minta maaf, ini bukan ngomong jorok, ini menyampaikan ini. Dia niup-niup saluran kencing orang jantan. Nah itu gawenya a'war ini. Dia syaitanuz zina, setan zina. Yang kelima, wal khamis, al-wasnan. Nama anak iblis kelima, wasnan. Apa gawe wasnan? Wa huwa syaitanun naum. Setan yang galak buat tidur. Dikit-dikit nak terkantuk. Yuthkilur ra'sa. Palo ikoni berat. Yuthkilur ra'sa wal ajfan. Anil qiyam ila shalah wa nahwiha. Muat kepala ni mata berat kalau nak mayang, wanahwiha, dan gawe-gawe baik. Dengar ceramah nak terkantuk aja. Dengar ceramah, aku apa dengar ceramah tu je nak terkantuk. Dang mayang Jumat, pasaran baik kan, karena jantan. Dang mayang Jumat, no tertidur. Penjaga koman, ujung orang yang isi khutbah teh haram nyaman tahu. Tidak kan cuy. Cocok kena tu. Ketik apa orang khutbah teh lama pula. Lama meleter-leter tak udah-udah. Perut lapar. Teka antuk. Kata guru kami dulu. Khutbah itu sebulan tu 3 kali baik khutbah. Jadi kami ngapa tak jadi 4 kali khutbah sebulan. Kapok yang sekali itu disuruh jadi pendengar duduk. Agar tahu rasanya orang dengar khutbah tu bagaimana, kesal.
Kita nih kalau megang mic itu Bapak Ibu lupa raso, tak mikirkan jamaah. Jamaah tadi perut lapar. Ini tekan tuh. Nah cuma uji ku gawe wasenan tadi. Sehingga berat dan main Jumat ini. Sampai ke rumah ditiduk-tiduk kan tanda. Iya kan? Nah itu dan nyela. Wasenan. Dengar orang ceramah. Yang belum nak hudah. Ngeleman melihat jam. Tak hudah-hudah. Nah, apa hudah balik rencana tu nak tidur kamu ada tertidur. Nah berarti nyela wasenan. Itu gawe wasenan. Wa yukizu ilal qabih. Dan kalau gawe-gawe tak baik mencelang mata. Nah nyela wasenan nian. Apa dengar ceramah lesu? Nak main gap tahan dia. Nak bedah lu sampai subuh tahan. Itu berarti nyela wasenan. Jadi dulu ada seorang murid cerita dengan gurunya. Bercerita aku lama lah aja. Malam-malam ni kita nak tidur. Saro nak tidur. Mbak payu jo narubat apa jampian baca agar lemak tidur ikan. Kalau malam-malam tak tidur, ada je gurunya. Ngapa? Kalau aku ada pengajian kau datang. Ujungnya orang ubat tidur pada suruh ngaji. Cuma dia percaya dengan gurunya nih, dituruti. Penkelam datang nian ngaji, gurunya baru assalamualaikum lah bekeru. Lah bekeru. Tidur di pengajian itu gawe wasnan. Wasadis, anak yang keenam, tabar. Bekeru. Wa huwa ismu syaitanil musibah. Ikoni setan musibah. Yuzayyinus siyaha. Dia menghias-hiasi as-siyaha, suara jeritan. Walutomal khudud wa nahwihi, tamparan pipi. Maksudnya kini Bapak Ibu, orang meratap ketika kena musibah. Kematian, ya Allah, hilang ujinya. Bapak kami, bak mano sudah ikut nak makan yang apa kami. Nah itulah meratap itu. Tak boleh, hukumnya haram meratap. Ya Allah, ngapa nak orang tua kami nian mano mati. Meratap, ngaraco ngomong tuh ketika dapat musibah. Nah itu gawe siapa? Tabar. Gawe tabar. Maka orang betino tuh dilarang Bapak Ibu. Ngantar milu ngantar ke kuburan tuh karena ngapa? Cenderung susah ngandalikan emosi kayak gitu, kiung-kiung meratap di kuburan. Maka ndo disuruh ngantar tuh mantap-mantap di rumah. Pacalah orang jantan. Termasuk ini nyimpang dikit Bapak Ibu. Ada sekarang terkadang kesalahpahaman di sebagian masyarakat. Aku tak tahu kalau ditanya tambah. Ketika orang meninggal, orang hidup ini keluarganya nak nyium mayit tadi. Kayak dola orang ingatkan, awas hati-hati kalau air mata campak ke pipi mayit tadi. Tak boleh ujinya. Bapak Ibu boleh. Baginda Nabi SAW ketika putra beliau meninggal, ketika sahabat beliau meninggal itu diciumi Nabi dan Nabi menangis. Nabi menangis. Yang tak boleh itu meratap ikoni. Sahabat Nabi bertanya ketika melihat Nabi menangis, Nabi, ngapa buat nangis? Uji Nabi kau ni tanda naruh rahmat di hati. Wajarlah nangis. Ngapa? Naruh tanda kasih, rahmat. Yang mati kan orang yang dicintai, nangis wajar. Yang tak boleh itu meratap. Maka uji Nabi, mata boleh menangis, hati boleh sedih, tapi mulut tidak akan berucap kecuali ucapan yang diridhoi Allah. Jadi mulut, nah mulut ikan yang tak jadi itu meratap. Jadi jangan keras-keras gino kaki. Hoi tak jadi, tak jadi kaki air mata kena. Nabi lagi nangis. Yang tak boleh itu bukan nangis Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu nahan nangis tadi baca. Apalagi yang dimati tadi orang-orang dia cinta. Yang tak boleh itu meratap ikon ini. Nah meratap. Sampai meratap itu kesannya tak nerimo takdir. Ya Allah ngapo mati. Nah itu tak boleh itu. Kalau disertai ratapan, kalau sekedar menangis baik tanpa meratap tak apa-apa. Nah itu anak iblis yang keenam. Wasabi, anak iblis yang ketujuh, Dasim. Benar kalau ada nama Dasim? Tak ada?
Hah? Apa mana? Ada dasim? Oh, bukan biasanya ada di dusun tuh Kasim. Kasim bagus nama anak Nabi Qasim atau Hashim. Hashim lah bagus pula munyang Nabi. Mendasim lo, aku terdengar. Dasim, anak belis nomor 7. Dasim. Wa huwa ismu syaitanit ta'am. Ya'kulu ma'al insan wa yadkhulul manzil in lam yusammi inda ta'amihi wa dukhulihi. Inda ta'amihi wa dukhulihi. Iko ni setan makan, yang milu kita makan. Kapan? Ketika makan doa bismillah. Itu milu makan setan. Apa ada orang galak makan tak berbismillah? Itu alamat lah setan di rumahnya gemuk lipu. Ya milu makan. Apa dia makan milu makan. Jadi sehat setan tadi gemuk. Ada cerita setan reuni bertemu sesama setan. Kancuan. Sekok keri badannya kurus, sekok gemuk lipu. Ujian kurus jauh kau buat gemuk. Ujian orang di rumah kami tu makan yang tak perlu berbismillah. Jadi milu kami makan. Setan kurus terpeci orang di rumah depan makan berbismillah. Itu tiap kita makan tak berbismillah tu setan milu itu. Maka perhatiin Ibu, jangan tak pakai bismillah. Ada orang makan panggilan, iyalah berdiri, tangan kiri tak berbismillah pula, cocok aja kurang itu. Cukup, iyalah berdiri, tangan kiri tak berbismillah. Nah, jika belahan dasim milu. Kita makan milu makan. Wa yadkhulul manzil illam yusammi inda dukhulihi. Dan dia akan milu masuk rumah. Ketika kita masuk rumah tu tak ada berbismillah. Masuk rumah berbismillah. Apa tak berbismillah? Dasim milu masuk. Serumah dengan dasim. Serumah dengan dasim. Wa yanamu 'alal firash. Milu tidur di ranjang dasim. Tidur pada dasim. Wa yalbasu thiyaba illam takun matwiyatan wa dzikra rasmullahi 'alaiha. Kalau ada pakaian yang tak dilipat, nah itu dipakai dasim. Baju-baju yang tak dilipat terkapar-kapar, sudah nyesah, tak ada dilipat, dah dimasukkan di gerobak, terkapar-kapar, dipakai dasim. Jadi sepakaian, sebaju dengan dasim. Kadang dasim pakai, kadang dia. Dan juga baju yang dilipat tak ada berbismillah. Jadi melipat baju ibu-ibu berbismillah, karena dipakai dasim. Wakilah dan dikatakan juga innahu yas'a fi itharatil khisam bainaz zawjain liyafruqa bainahuma. Dasim ikut Bapak Ibu berusaha luar biasa sungguh-sungguh untuk ngapa? Untuk menimbulkan permusuhan bainaz zawjain antara suami istri. Sampai kapan? Liyafruqa bainahuma, sampai orang dua ikan sarak. Setan dasim ini. Apabila milu masuk ke rumah, nak ngacau. Jadi mana ada orang di rumah, apalah kesaku kan? Nak bebala tu lah, ada dasim. Di rumah tu ada dasim, gawe dasim. Dasim tu Bapak Ibu, apa melihat orang bebalai kan ni? Ladas. Kadang dikit-dikit lah pasal bebala. Kendak tu laki tadi, bangsa berangasan lah itu. Akor gawe. Itu gawe dasim. Jadi apa di rumah tu bawa tak lemah lah, tak tenang di rumah kau nak berbalah aja. Masalah dikit, masalah kecil jadi besar. Nah itu dengar dasim. Gawe dasim. Wathamin matun. Yang nomor 8 matun namanya. Matun wa huwa sahibul akhbaril kadhibah. Yang galak nyebarkan omongan berita bohong. Pemohong. Menuju orang kami bilang ni, pemohong berbulu-bulu. Kita tahu di Biko apa ada perbahasa pemohong berbulu-bulu. Aku galak dengar orang lama dulu ngomong pemohong berbulu-bulu juga bang melakukan berbulu-bulu. Pemohong.
Jadi ikut nih galak nyebarkan omongan tak jetau. Nah disebutkan di sini yulqiha ala alsinatin nas. Oh dibawanya omongan-omongan ikan ke manusia, ke lisan-lisan manusia. Kaponyo asaklah diasati thumma la yujadu laha aslun. Tak naru-naru omongan tadi. Apalah diasati. Maka pendengar kabar ikan jangan mudah Bapak Ibu, apalagi Pak Kari ikan dunia Pak Kari ikan. Segala apa yang kita dengar tuh teliti dulu, teliti. Apalagi mentak naruh hubungan dengan kita. Tak usah repot kapok kaki setelah diasati tak naruh. Itu gawe siapa? Matun. Gawe matun. Wattasi' anak yang ke-9. Al-abyad. Abyad yang paling pakam. Abyad nih paling pakam. Ngapa paling pakam? Muwakkalun bil anbiya wal awliya. Tugasnya menggoda para nabi dan para wali. Itu jenderal itu. Jadi yang digodanya bukan orang biasa. Kiai, para wali-walinya Allah, bahkan para nabi. Cuma dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ammal anbiya fasalimu minhu. Adapun para nabi pasti selamat dari godaan abyad. Para nabi itu selamat. Wa ammal awliya, nah adapun para awliya, para walinya Allah belum tentu selamat. Fahum mujahiduna lahu. Faman salimahullah salimah. Mereka mesti bersungguh-sungguh. Kalau para wali tadi melawan godaan abyad. Kalau nabi-nabi aman, mereka tak akan tergoda dengan abyad tadi. Tapi para wali kemungkinan tergoda do. Maka mereka harus bersungguh-sungguh. Faman salimahullah salimah. Barang siapa yang diselamatkan Allah selamat. Waman aghwahullah ghawa. Siapa yang disesatkan Allah sesat. Nah, itu setan levelnya beda. Ya jelas berbeda. Orang awam dengan wali itu nak digodai kan. Nah, maka yang ngodahnya juga harus levelnya tinggi. Itu.